Sehubungan dengan masih banyaknya jumlah pasien COVID-19 di Indonesia, maka untuk tahun ajaran baru ini, pemerintah memutuskan untuk melakukan sistem penerimaan siswa baru secara daring. Gara-gara COVID, semua jadi susah. Budian, sudah tahu belum? Sekarang pendaftaran murid baru pakai sistem online, pakai internet. Jadi tidak ada lagi orang tua yang datang ke sekolah untuk mendaftar. Cius, Pak. Terus daftarnya gimana? Padahal saya mau daftarin anak saya ke SMP 28 Bintan loh. Itu SMP bagus itu. Tapi tetap daftarnya pakai online, Bu. Sebetulnya malah lebih ringkas ya, Pak. Kita nggak perlu datang, tidak perlu kumpul-kumpul, tidak perlu ngantri. Apalagi di zaman sekarang. Takut kena virus. Ya, betul itu. Semua peraturan dibuatkan untuk kebaikan kita juga. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk pencegahan penyebaran COVID. Kata anak saya, harusnya kalau yang online-online gitu, biasanya pakai aplikasi khusus, Bu. Kalau Budian mau daftar anak ke sekolah SMP 28 Bintan, saran saya coba hubungi cucu Mbah Wongso, ngajar di SMP situ kan? Terima kasih ya Pak Basroni atas infonya. Saya jadi tahu nih kalau pendaftaran anak baru tahun ini berbeda dengan cara daftar tahun kemarin. Thank you ya Pak. Oke Bu, sama-sama. Saya sebagai warga yang baik dan pemilik warung yang baik bertanggung jawab untuk menyebarkan info yang betul dan benar serta berguna. No hoax, no tipu-tipu, juga no gibah. Hacam! Kok bersin-bersin Bu? Mana itu maskernya? Jalan-jalan keluar rumah kok nggak pakai masker. Sudah belajar ilmu kebal COVID ya Bu? Lupa bawa Pak, ketinggalan di rumah. Bapak juga nggak pakai masker loh. Ayo kemana maskernya? Iya ya, saya ternyata juga nggak pakai masker. Hahaha, jadi malu saya. Inilah Bu, seharusnya jika mengoreksi kesalahan orang harus lihat diri dulu. Iya kan tuh Bu? Aduh, ngomong-ngomong, Budian nggak sekalian beli maskernya? Mumpung lagi di warung ini Bu. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning, annyeong. PPDB SMP 28 Bintan, ada yang bisa kami bantu? Waalaikumsalam. Begini Bu, saya ingin mendaftarkan anak saya di SMP 28 Bintan. Tapi dengan sistem online yang baru ini, saya masih belum paham tentang waktu pendaftaran, syarat dan cara pendaftarannya. Apa yang harus saya siapkan? Mohon pencerahannya Bu. Mengacu kepada protokol kesehatan dan antisipasi penyebaran COVID-19, maka penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun 2020 ini akan dilaksanakan secara online. Sehingga selama PPDB, sekolah tidak diperbolehkan membuka jalur PPDB dengan sistem antrian atau mengumpulkan siswa dan orang tua wali murid di sekolah. Pendaftaran siswa baru mulai tanggal 22 Juni hingga 4 Juli 2020. Seleksi tanggal 6 Juli 2020. Pengumuman hasil penerimaan siswa baru tanggal 7 Juli 2020. Pendaftaran ulang pada tanggal 8 hingga 11 Juli 2020. Berikut adalah persyaratan PPDB untuk jenjang SMP. Tidak berusia di atas 15 tahun. Tidak memiliki tindik. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana. Tidak memiliki tato. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sebaiknya calon peserta didik jenjang SMP telah lulus SD atau program paket A, memiliki ijazah dan surat tanda kelulusan.
memiliki surat tanda lulus bagi program paket A. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Sistem pendaftaran siswa baru secara online dapat diakses dengan cara berikut. Pertama, bisa dengan menggunakan aplikasi via Play Store. Aplikasinya bernama PPDB Bintan dengan gambar ikon Kabupaten Bintan. Cara kedua, bisa melalui web dengan alamat ppdbbintan.id. Aplikasi PPDB Bintan yang Anda temukan di Play Store memiliki isi dengan yang ada di website. Jadi, dua-duanya isinya sama. Sekarang, langkah pertama yang Anda lakukan adalah Anda harus mendaftar sebagai orang tua murid. Isi data yang kosong dengan data Anda. Isilah dengan jawaban yang jujur dan jelas. Dalam aplikasi PPDB Bintan, Anda dapat mengetahui sekolah apa saja yang berada dalam zonasi Anda. Selain itu, Anda juga bisa mendaftarkan anak Anda dan mengecek hasil penerimaan. Anda juga bisa untuk mengecek daya tampung yang diterima sekolah tersebut. Setelah memilih jenjang, Anda akan disuruh untuk memilih jalur pendaftaran. Ada 4 jalur yang bisa dipilih, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Calon peserta didik hanya boleh mendaftar di satu sekolah saja dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran. Jalur zonasi dipilih bagi peserta didik yang bertempat tinggal di dalam zona wilayah pendaftaran. Dokumen yang harus disiapkan: kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat pernyataan keaslian dokumen. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Dokumen yang harus disiapkan: kartu keluarga, akte, dan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, seperti KIP, PKH, dan Jamkesmas. Jangan lupa surat pernyataan keaslian dokumen. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Dokumen yang harus disiapkan: surat pindah tugas orang tua atau wali, surat keterangan domisili, kartu keluarga, akte, dan surat pernyataan keaslian dokumen. Jalur prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Dokumen yang harus disiapkan: sertifikat prestasi, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Aplikasi ini akan dibuka pada tanggal 22 Juni, jadi harap bersabar ya. Bagi orang tua wali murid yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di SMP Negeri 28 Bintan dan Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam sistem penerimaan siswa baru secara online, maka pendaftaran siswa baru dapat dilakukan melalui SMS atau WhatsApp. Orang tua wali murid dapat menghubungi saudari Eka di nomor 081217690625 atau dapat juga bergabung di grup WA PPDB SMPN 28 Bintan tahun 2020 dengan tautan sebagai berikut: bit.ly/PPDB SMPN 28 Bintan 2020. Ingat ya, ditulis dengan huruf kecil semua dan disambung.
Terima kasih infonya ya Bu. Ternyata pendaftaran secara online tidak sesuai apa yang saya pikirkan. Baik Bu, setelah ini saya akan mempersiapkan persyaratannya dan mendaftarkan di aplikasi PPDB Bintan. Dan juga bergabung di grup WA PPDB SMP 28 supaya saya selalu menerima info terbaru dan bisa dipercaya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Baik Pak, bila masih ada kesulitan, Bapak dapat kembali menghubungi kami. Tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih. Thank you very much. Kamsahamnida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.